bahasanya gitu. Soalnya di awal hari sholat duha, maka saya akan menjamin pada sore harinya. Ya, ini satu-satunya hadis yang menunjukkan bahwa sholat duha itu membuka pintu rezeki. Tapi kalau hadis yang lain saya tidak tahu. Kan biasanya banyak buku tentang mukjizat sholat duha, itu banyak hadis dhaifnya. Tapi itu sudah mencakup hadis ini. Ya, ibu-ibu ada? Sudah cukup Bu ya? Apa sudah cukup? Sholat duha yang dibaca apa aja? Ya tadi yang dibaca ya seperti kita baca sholat biasa. Tidak baca apa-apa, mau baca yang dibaca Al-Fatihah, surat yang dihafal apa saja. Habis sholat duha baca apa? Terserah. Mau doa sabu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu lebih baik daripada doa yang tidak ada dalilnya tadi. Inna duha duhaka, itu sudah susah, nggak ada dalilnya. Susah saya sendiri nggak hafal karena memang nggak tahu dari mana itu asalnya, panjang ya. Soalnya ada buku tuntunan sholat yang menyatakan bahwa kalau sholat duha harus membaca surat ABCD, makanya saya itu. Oh iya, makanya Pak, ini banyak tuntunan sholat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada hadisnya, nilainya siapa, referensinya mana, dari mana, itu nggak asal nulis gitu aja supaya orang suka. Nah itu sering, makanya kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah saja. Daripada kita mengamalkan banyak-banyak tapi nggak ada dalilnya, tapi nggak diterima oleh Allah SWT. Maka sholat duha intinya Pak adalah sholat seperti biasa. Tidak ada bacaan baru, hanya waktunya waktu duha dari jam sekira-kira jam setengah 8 sampai jam 11 atau jam sebelum duhur. Itu saja. Ya silakan Pak. Sholat duha itu bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Kemudian itu dikeraskan atau dipelankan. Ya, sholat duha pada dasarnya sholat sunat itu dilakukan sendiri-sendiri. Tadi ada hadis menyebutkan mungkin kalau ingin jamaah sekali-kali aja, jangan terus-menerus. Jadi aslinya sholatnya dilakukan sendiri-sendiri. Bacaannya pelan-pelan. Setiap sholat siang hari bacaannya pelan, dan sholat malam hari bacaannya keras. Ya, saya kira silakan Pak. Mohon maaf, pertanyaan saya di luar. Ya, nggak masalah. Mudah bermanfaat juga. Mengenai doa dan zikir yang bersama, ada ustaz atau ustazah sebelum memulai ceramahnya atau tausiahnya dia mengharapkan bacakan zikir dulu, dan ini zikir Asmaul Husna yang dipimpin oleh beliau. Kemudian sebelum menutup diakhirikan doa bersama juga. Saya tanyakan ini, apakah kebiasaan ini hukum dalam Islam bagaimana? Apakah bid'ah atau sah-sah saja? Ya. Masalah zikir ini masalah yang belum tidak selesai. Ya. Ini dikembalikan kepada masing-masing. Ya. Pertama, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan. Apakah beliau mengerjakan seperti itu? Kita tidak bicara masalah bid'ah atau tidak bid'ah dulu, tapi merujuk kepada yang dikerjakan Rasulullah SAW itu bagaimana? Apakah kalau zikir bersama? Pernah nggak kita mendengar Rasulullah zikir bersama? Nggak ada. Zikir sendiri-sendiri, karena zikir kan berdoa kepada Allah. Artinya dari hati yang paling dalam, bukan formalitas. Nah kita kan seringnya formalitas saja. Ya. Zikir itu dari hati yang paling dalam. Makanya banyak orang itu zikir banyak, tapi nggak berubah negara. Karena zikirnya itu hanya di mulut atau waktu itu saja. Setelah itu ya kembali kepada kebiasaan yang lama. Zikir yang benar itu zikir yang merubah sikap dan perilaku, yaitu zikir yang dari hati yang paling dalam. Ya. Makanya zikir yang paling baik itu zikir di tempat yang sepi, yang sendiri, tidak dilihat orang. Ya. Itu zikir yang baik. Ya. Kalau sudah bersama-sama dilihat orang banyak itu, apalagi di sorot televisi, ya itu ya mungkin bisa merubah niat seseorang. Kan itu nangis. Kadang-kadang itu sudah di-join di apa namanya? Disepakatin itu. Dibayar dan disepakati, Bu, nanti nangis. Iya gitu. Jadi mic-nya itu lihat aja itu kadang. Oh iya nangis. Pintar mereka. Ya kan ada seperti itu, maka
Ya makanya kalau doa-doa itu kalau bisa ya tidak disorot lah ya, supaya itu kan masalah ibadah ya. Itu kan orang senang ya. Kalau bisa dihindari karena takut merubah niat kita. Ya. Jadi intinya bahwa zikir itu sebaiknya sendiri-sendiri. Kalau sama-sama, sebenarnya begini banyak teman-teman yang mengatakan apa sama-sama untuk mengajari apa supaya masyarakat ini semangat berzikir, berdoa. Ini alasan yang sering disampaikan. Dan kita katakan bahwa itu sah-sah saja, tetapi itu dilakukan dalam kelas. Ya, ketika umpamanya tidak bisa zikir jamaah, ajarin dulu di kelas. Ya, artinya dalam bentuk pengajaran. Setelah itu baru silahkan sudah hafal zikir sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ketika sebelum pengajian dan sudah pengajian, nah itu sebenarnya fleksibel saja Pak ya. Mau zikir, kalau Asmaul Husna itu kalau saya lihat mungkin tidak masuk zikir, ya mungkin supaya menghafal Asmaul Husna boleh-boleh saja lah, menghafal Asmaul bersama-sama. Tapi tidak diniatkan itu zikir khusus, tidak. Ya hanya Bu Pak supaya kita hafal Asmaul Husna, mari kita ya baca bersama Asmaul Husna itu. Nanti kalau doanya doa sendiri-sendiri, karena Asmaul Husna itu tidak sekedar dihafal 99 kita hafal, tapi untuk berdoa. Ya Rabb, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Karim, Ya Jabbar, baru berdoa. Nah, jadi Asmaul Husna itu dipakai untuk doa, bukan sekedar dihafal saja, tapi dipakai untuk berdoa. Itu yang paling penting. Dan dipelajari maknanya apa. Makanya barang siapa yang menghafal Asmaul Husna 99, maksudnya menghafal itu menghafal, diresapi, dipakai untuk berdoa dan diamalkan, maka akan masuk surga. Nah itu maksudnya. Saya kira itu Pak, yang mudah-mudahan niatnya kita adalah niat yang baik, dan kemudian mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita agar selalu beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika